Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan liman qala fil kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qail, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalalah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah serta karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita hingga hari ini. Maka jikalau kita berbicara tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat ini akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Maka sungguh pasti, kata Allah, di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan tanyakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Maka ketika ayat ini turun, Surat At-Takatsur, yang berbicara tentang bermegah-megahan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang lalai karena nikmat, bermegah-megahan. Maka para sahabat bingung, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, maka bagaimana dengan kami? Nikmat mana yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan? Bahkan kami hanya memakan roti-roti yang kering dan lebih sering berpuasa daripada berbuka." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kalian berjalan di atas sendal kalian, wa tashrabul ma'an baridan, kemudian kalian bisa minum yang air yang dingin," kata Rasul. "Wa hadzal na'im allazi sa'altumuh." Inilah kenikmatan yang kalian tanyakan tadi. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, bahkan kenikmatan berjalan saja dan meminum air yang dingin saja adalah sesuatu yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Maka bagaimana dengan nikmat-nikmat besar lainnya? Lebih-lebih dengan nikmat iman dan Islam. Ini luar biasa. Nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan ke semua orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, enggak. Tapi nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Maka dengan nikmat yang besar ini, bagaimana mungkin kita tidak memanfaatkannya hingga Allah Subhanahu wa taala tanyakan hal itu di hari kiamat kelak. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dengan nikmat lagi-lagi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, iman dan Islam ini hendaknya benar-benar kita gunakan, kita manfaatkan dengan semaksimal kita. Hingga ketika pertanyaan pertanggungjawaban nanti di hari kiamat pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Allah wa iyyakum, salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha risalah. Beliaulah, dengan jerih payah beliaulah risalah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada beliau sampai kepada kita. Kemudian beliau mengajarkan tentang sebuah amanah, dan beliau wa nasaha hadhil ummah, beliau menasihati kita umat ini dengan segenap jiwa kemampuan beliau. Wa jahada fi sabilillah, dan beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Allah hingga sampai kepada kita. Maka kalau kita berbicara tentang salawat,
Mungkin kita sering mendengar seorang dai atau seorang dakwah mengajak tentang memperbanyak tentang salawat. Maka hal ini benar-benar penting jamaah. Bagaimana mungkin hal ini tidak penting? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallah." Di dalam bahasa Arab, ketika ada suatu kalimat bertemu dengan huruf inna, maka maknanya ada dua. Yang pertama, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan sesuatu. Disebut juga dengan jumlah taukid. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan. Yang kedua, ketika ada sesuatu kemudian bersambung dengan inna, maka maknanya adalah sesuatu itu sangat penting. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menarik perhatian kita ke situ. Ketika ada kalimat inna. Maka di kalimat ini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin kita melihat ke ayat itu. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala kuatkan kalimat itu. Innallah wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Senantiasa bersolawat kepada Nabi. Di dalam bahasa Arab, Pak, ada namanya fi'il mudhari atau kata kerja yang terus berkelanjutan atau yang akan datang. Maka di sini digunakan kalimat itu. Yusholluna. Seakan-akan Allah ingin tekankan lagi bahwa Allah dan para malaikatnya saja senantiasa bersolawat kepada Nabi. Kemudian dimunculkan perintah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Maka kalian, wahai orang-orang beriman, kata Allah, maka kalian hendaknya juga bersalawat. Bersalawat kepada Nabi, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, dan doakan keselamatan atas Nabi. Maka seakan-akan ayat ini pengen menekankan kepada kita betapa pentingnya salawat itu tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man shalla." Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan." Siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka pertanyaan yang sering muncul, apa arti salawat itu? Apa makna dari salawat? Maka di beberapa kitab disebutkan, bahkan di hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa makna salawat paling tidak dibagi menjadi 3. Yang pertama, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan bersalawat kepada kita, kepada manusia biasa. Kemudian salawat malaikat kepada makhluk selain malaikat. Karena malaikat juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat. Kemudian salawat makhluk kepada makhluk, kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kita kepada Nabi. Maka makna pertama, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya memiliki 2 makna. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ialah zikruhu indal malaikatul a'la. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, memuji-muji makhluk tadi di depan para malaikat. Itu makna pertama. Allah Subhanahu wa taala memuji nama ini, menyebut-nyebut nama ini di hadapan para malaikat. Allah puji-puji nama ini. Makna kedua adalah rahmat. Ini disampaikan di beberapa ulama tafsir. Tapi malaikat, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini bukan rahmat biasa, melainkan rahmat khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal kepada orang-orang yang bersabar. Yang pertama salawat Allah, kemudian rahmat. Maka ulama tafsir sepakat di sini salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah salawat yang khusus. Rahmat yang khusus. Entah itu kemudahan, entah itu pahala, atau apalah. Makanya mungkin kita sering mendengar istilah orang-orang dulu, kalau mau mempermudah urusannya, suruh banyak-banyak sholawat. Karena itu kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat khusus kepadanya jikalau ia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka manapun maknanya, Pak, manapun maknanya, antara ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama seorang hamba tadi di depan para malaikat, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat yang khusus, maka dua-dua itu adalah suatu fadilah yang besar. Maka tak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memperbanyak salawat. Setiap harinya paling tidak kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat malaikat kepada manusia. Disebutkan juga bahwa nanti malaikat akan bersalawat kepada orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Wassallat alaikumul malaikah. Malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang memberi makan orang yang berpuasa, kata Nabi. Maka maksudnya adalah al-istighfar. Malaikat akan memohonkan ampunan atas dosa-dosa seorang yang bersalawat. Kemudian makna ketiga dari manusia, salawat manusia kepada manusia, pada hambanya. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama sesuai dengan namanya as-salah, yaitu ad-doa, adalah doa. Yang kedua adalah al-sana, pujian, al-madah. Kita memuji nama Nabi Muhammad SAW. Karena nama Nabi Muhammad SAW berasal dari kata bahasa Arab hammada yuhammidu muhammadan, yang maknanya adalah seseorang yang selalu dipuji-puji. Bahkan disebutkan di dalam beberapa kitab, summiya Muhammadan, dinamakan dengan Muhammad likai yuhmadu fis sama kama yuhmadu fid dunya, agar Nabi Muhammad SAW dipuji-puji di langit sebagaimana ia dipuji-puji di dunia. Maka penting, Pak, salawat. Selain kita mendoakan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga memuji Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam suatu hadis Jibril mengatakan celaka bagi orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW padahal dia baru mendengar nama Nabi diucapkan. Ini begitu ditekankan salawat ini sampai malaikat Jibril mengatakan celaka bagi orang yang tidak bersalawat. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak salawat kepada beliau, bukan di hari Jumat saja, bukan di hari tertentu saja, tapi setiap harinya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam kali ini, insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang Islam, iman, ihsan, kemudian ditutup dengan tanda-tanda hari kiamat. Yang kejadian peristiwa ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW, adalah seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau adalah seorang yang menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh sahabat Umar ini. Ketika masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mampu menyebarkan luas Islam ini sampai 2/3 dunia. Bahkan disebut-sebut sebagai seorang khalifah yang sangat tawadu, zuhud. Sampai-sampai utusan tentara Romawi yang datang terheran-heran melihat seseorang yang memegang kuasa 2/3 dunia tidak memiliki istana ataupun tempat yang megah. Bahkan ketika ditemui berada di bawah pohon sedang jemur baju. Ini luar biasa seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis ini disampaikan oleh beliau
dikumpulkan oleh seorang ulama, alim allamah, Syekh Imam An-Nawawi, dikumpulkan dalam satu kitab yang kita sebut dengan Arba'in. Kemudian dinisbatkan kepada nama beliau, menjadilah Arba'in An-Nawawi. Jadi di zaman beliau, ulama yang mengumpulkan 40 hadis itu bukan hanya beliau saja. Akan banyak kita temukan kitab-kitab lain, ada Arba'in Al-Laythi, An-Nadhiri, An-Natiki, banyak sekali Arba'in. Namun Arba'in yang masyhur di kalangan kita saat ini adalah Arba'in An-Nawawi. Maka di dalam hadis kedua, beliau menceritakan an Umar radhiyallahu an, dari Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pada suatu hari, kata beliau, kami sedang bermajelis, duduk-duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina, tiba-tiba datang pada kami rajulun syadidu bayadish thiyab. Orang ini mengenakan baju yang sangat putih, bersih bajunya. Syadidu sawadi sa'r. Kemudian orang ini memiliki rambut yang sangat hitam, pekat, klimis, rapi. La yura alaihi safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Dia ini bukan orang sini, tapi tidak nampak tanda-tanda safar. Kami tidak tahu siapa orang ini. Ini misterius, laki-laki ini, kata sahabat Umar. Kalau dia orang jauh, seharusnya ada dong bekas-bekas safar. Tapi ini enggak. Dalam keadaan rapi, tapi kami di sini, orang sini enggak kenal sama laki-laki ini. Ini cukup misterius, laki-laki yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Hatta jalasa ila Nabi SAW, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia masuk, terus datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya, duduk berguru menghadap Nabi SAW. Kemudian waqala, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Qala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-Islam antashhada anna Muhammadar Rasul, antashhada anna Allah, antashhada an la ilaha illallah." Engkau bersaksi, engkau bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiz zakah, kemudian engkau membayar zakat. Wa tasumur Ramadan, kemudian engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau berhaji jikalau engkau mampu untuk menempuhnya, kata Nabi. Qala sadaqta, laki-laki ini terus bilang, engkau benar. Heran, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar bilang, wah, ini orang tadi dia nanya, tapi kok dia membenarkan Nabi. Fa'ajibna lahu, kata Umar, kami heran dengan orang ini. Padahal dia jelas-jelas yang bertanya, tapi dia yang membenarkan perkataan Nabi. Waqal summa qala, kemudian dia berkata, akhbirni anil iman. Kemudian dia terus bertanya, wahai Muhammad, kabarkan, jelaskan kepadaku, apa itu iman? Qala antu'mina billah. Rasulullah SAW berkata, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, kemudian engkau beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para utusannya, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, pada hari akhir, wa bil qadri khairi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik itu buruk ataupun baik. Qala sadaqta,
Terus orang ini bilang, engkau benar wahai Muhammad. Sama terkejutnya para sahabat, tapi sahabat diam aja. Tsumma qala, kemudian ngomong lagi, fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, tapi jikalau engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti melihat, merasa diawasi oleh Allah. Tsumma qala, kemudian dia bilang lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang apa itu, kapan itu kiamat. Minta dikasih tahu kapan kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Tidak tahu Nabi. Kemudian laki-laki bilang, qala fa akhbirni an amaratiha, coba ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka qala Nabi Muhammad SAW menjawab, qala antalidal ammata rabbataha wa antaral huffatal arata alata ri'a syai' yatatawwaluna fil bunyan. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama, engkau melihat seorang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian engkau melihat orang yang telanjang kakinya, tidak pakai sendal, kemudian tidak memakai baju, kemudian mengembalakan kambing, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian orang ini pergi. Udah pergi gitu aja. Falabithtu maliyan, kata Umar, aku pun terdiam sejenak. Terdiam gitu. Habis nanya, pergi, sahabat diam semua. Tsumma qala, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahu nggak kamu siapa yang nanya tadi? Qultu, maka Umar radhiyallahu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Khawatirin azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tentang seseorang atau malaikat Jibril yang menyamar menjadi seseorang laki-laki, datang ke majelis Rasulullah, datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim Rasulullah, mengenakan pakaian yang bersih, putih bersih, dengan rambut yang disisir hitam bersih, seakan-akan mengajarkan kepada kita ketika hendak mendatangi majelis taklim atau majelis ilmu atau datang kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menghias diri sebaik-baiknya, walaupun kita datang dari arah yang jauh. Hal ini senada dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah, hiasilah diri kalian jikalau hendak menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita menghias diri kita, mengenakan pakaian yang baik, merapikan diri untuk menuju masjid-masjid Allah atau mendatangi suatu majelis taklim. Hal ini pun diungkapkan oleh Imam Malik, salah satu imam madhab. Beliau sampai menyediakan satu baju khusus
yang akan dipakai ketika belajar. Jadi para ulama itu begitunya. Sampai-sampai kadang menjual atap rumahnya untuk membeli satu pakaian yang khusus dipakai untuk menuntut ilmu. Ini yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Islam kalau kita terjemahkan bahasa bebas, al-istislam lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukan Allah, mensatukan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Wa in qiyadu lahu bita'ah. Kemudian kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan. Wal amalu bil jawarih. Kemudian kita beribadah dengan fisik kita, dengan tangan dan kaki kita, dengan lisan kita. Maka ini adalah sebuah yang disebut dengan Islam. Maka di sini Nabi Muhammad SAW lagi-lagi menerangkan kepada kita tentang Islam. Bagaimana kita mengutamakan tentang syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pada hukum bagaimana mendahulukan syahadat atas orang-orang yang ingin masuk Islam. Jadi kadang beberapa orang keliru mengenai hal ini. Jadi kalau ada orang masuk Islam itu ditunda-tunda. Jadi besok aja hari Jumat nanti di masjid ini. Enggak. Harusnya didahulukan dulu syahadatnya. Urusan sholat, zakat, puasa, haji nanti. Syahadatnya dulu. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi kepada salah satu pamannya ketika hendak meninggal sakaratul maut, ya ammi qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah dulu, yang lain nanti. Jadi kadang ada kawan-kawan kita ini yang ditunda-tunda. Saya pernah dengar dan saksikan di beberapa masjid, ada orang yang mau masuk Islam disuruh tunggu hari Jumat dulu, nanti habis Jumatan aja. Kalau masih seminggu lagi kadang, itu tidak betul. Ini di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa begitu pentingnya menyegerakan tentang syahadat. Kemudian untuk urusan sholat nanti diajarin pelan-pelan. Zakat, puasa, haji nanti aja. Intinya ini dulu. Dan ini juga praktek dakwah yang digunakan pada zaman Nabi, para sahabat. Jadi kalau ada yang takut itu tentang satu aturan, nanti nggak bisa minum khamr lagi, nanti nggak bisa ini lagi. Enggak, syahadat dulu saja. Kemudian setelah bersyahadat baru diajarkan. Jadi ini tentang Islam, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. Kemudian ditambah dengan iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, pada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, pada para rasul, kepada takdir, pada yaumul akhir, dan kemudian pada takdir. Maka kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ini wajib kita beriman, mengimani hal ini. Baik itu takdir yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau mungkin takdir yang buruk. Allah mungkin ingin menguji kita, Pak. Mungkin Allah ingin menguji. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, idza yuhibbun nas, kalau dia cinta kepada seorang, ibtalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji. Maka kalau ada ujian yang datang, itu tandanya Allah sayang, Allah cinta. Tapi jika ada kita kok nggak pernah diuji, nggak pernah ada musibah, nah ini muncul pertanyaan, ini apa? Kaifan bin azani Allah wa iyyakum tentang takdir. Karena di zaman para sahabat bahkan sudah muncul kelompok yang sudah tidak percaya dengan takdir. Ada namanya Jabbariyah, ada Qadariyah. Yang satu tidak percaya tentang takdir, yang satu lagi ya udahlah, semua ini udah takdir Allah aja.
mau dia nanti dia menjadi seorang pencuri, mau dia berjudi, minum khamar, ini udah takdir Allah katanya. Udah berserah dengan takdir. Dua-duanya juga tidak tepat. Karena kadang ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan pada kita. Diceritakan oleh Imam Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pulang dari perjalanan, maka singgah di suatu masjid dengan kudanya, kemudian menitipkan kuda ini kepada seorang pemuda yang duduk di situ. Sahabat Ali sudah berniat untuk memberikan upah 1 dirham kepada anak muda ini kalau nanti udah selesai dijagain. Udah niat kasih 1 dirham upahnya. Habis sholat ditengok udah nggak ada pemuda ini, terus tempat duduk kudanya udah dibawa lari, hilang. Maka jalanlah sahabat Ali ke pasar terdekat, beli tempat duduk kuda. Ketika sampai di pasar, nampak tempat duduk kuda punya dia. Ketika ditanya ini berapa harganya? 1 dirham. 1 dirham, sama-sama ngeluarin 1 dirham. Maka bisa kita bayangkan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan kepada kita untuk memilih rezeki yang halal ataupun yang haram. Jikalau seorang pemuda ini tadi bersabar, maka dia tetap mendapatkan 1 dirham dengan jalur yang halal. Tapi dia memilih jalur yang haram, padahal sama-sama 1 dirham. Ini takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk kita. Maka itu pentingnya beriman pada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian disampaikan tentang ihsan, bagaimana merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir tentang doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kita, jadi mungkin banyak doa Pak ya. Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doa, makan ada doa, pakai baju ada doa, lepas baju ada doa, jalan ada doa, mau safar ada doa, banyak doa. Itu untuk apa? Untuk menuju kepada status ihsan ini Pak. Bayangkan Pak, ketika kita makan, sebelum makan kita baca doa bismillah, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin gak kita makan makanan yang haram? Tidak mungkin Pak. Kalau ada orang ingin minum, kemudian dia baca bismillah, dia baca doa, ingat pada Allah, mungkin gak dia meminum minuman yang haram? Tidak mungkin. Karena dia ingat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak dapat lihat Allah, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Maka begitu pentingnya ini doa. Paling enggak minimal bismillah, sebut nama Allah. Maka ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala masuk ruangan, masuk rumah, keluar rumah, maka mustahil kita mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi. Kita merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana mungkin kita mengerjakan hal yang dilarang? Maka pentingnya membaca doa walaupun hanya dengan bismillah saja. Maka kita biasakan apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Sehingga ini meningkatkan rasa muraqabah kita, diawasi oleh Allah. Hingga kita dapat menuju status keihsanan ini. Benar-benar merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyampaikan tentang hari kiamat. Di sini Rasulullah SAW tegas mengatakan bahwa hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu rahasia Allah. Tapi kapanpun itu, kewajiban kita adalah mempersiapkan hari itu tiba. Sampai tidak sampai, paling tidak kita pasti akan bertemu dengan Allah, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal ibadah. Makanya pada Allah wa iyyakum, ketika disebutkan tanda-tandanya oleh Nabi Muhammad SAW, paling tidak Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa tanda. Yang pertama adalah seorang budak yang melahirkan tuannya. Maka di sini ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ahlul hadis.
Makna yang pertama adalah saking kacaunya pada zaman itu, pada hari kiamat itu nanti, orang-orang sudah sangat durhaka kepada ibunya. Durhaka ini sudah merajalela. Saking durhakanya anak ini, sampai-sampai ibunya dianggap sebagai seorang budak. Ini sangkaikan kacaunya pada zaman itu. Saking durhakanya orang tadi, ibunya sendiri dianggap sebagai seorang budak. Yang kedua disebutkan kasratul futuhat. Jadi di zaman itu banyak peperangan di hari kiamat itu, kata Allah. Saking banyaknya peperangan, budak-budak tadi yang melahirkan tadi, itu melahirkan anak dari tuannya. Jadi kalau dalam fikih perbudakan, jikalau seorang tuan menggauli budaknya, kemudian budaknya hamil dan melahirkan seorang anak, maka status anak tadi adalah merdeka. Dan mungkin suatu hari nanti ayahnya memberikan atau mewariskan budak ini tadi kepada anaknya. Yang anak tadi adalah anak dari budak tersebut. Maka ini makna yang kedua. Tapi yang kami temui, makna pertama lebih banyak. Karena dijelaskan di beberapa hadis bahwa di hari kiamat itu saking kacaunya, Pak. Itu hari sampai disebutkan seburuk-buruknya manusia itu ada di hari kiamat itu tadi. Karena menjelang hari kiamat disebutkan dalam suatu hadis, orang-orang yang beriman itu sudah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Jadi tinggal orang-orang yang tidak punya iman lagi yang hidup di zaman itu. Ketika Allah hancurkan bumi ini sehancur-hancurnya, maka yang tersisa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki iman. Nah, ini maksud dari orang-orang yang seorang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian tanda kedua, wa antarul huffatal uratal alata. Orang yang tidak pakai baju, kemudian tidak pakai sendal, ria'a syai. Kemudian orang tadi ini mengembala kambing. Yatatawwaluna fil bunyan. Berlomba-lomba saling meninggikan bangunan. Maka disebutkan ketika ditanya oleh sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Ditanya sahabat, "Siapa itu mereka ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-Arab." Mereka adalah orang-orang Arab. Maka kalau kita lihat sekarang, Pak, di Arab sana, maka bagaimana? Bangunan yang tinggi-tinggi itu dah banyak. Ini seakan-akan ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa mungkin hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan itu sudah cukup dekat. Sehingga mulai Allah Subhanahu wa taala tampakkan ciri-cirinya. Karena ditanya oleh sahabat, siapa ini orang yang bertelanjang dada, kemudian tidak pakai sendal, kemudian mengembala kambing, kemudian orang-orang ini berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-Arab. Mereka adalah suku Arab. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, maka bagaimanapun hari kiamat akan datang, namun yang kita persiapkan adalah amal bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Nabi, suatu hari akan datang, ya'ti zamanan, akan datang suatu hari, kata Nabi Muhammad SAW, pada zaman itu akan sangat sulit memegang keimanan. Yakbidul jamrah, seakan-akan seorang yang memegang bara api. Maka hari itu disebut Nabi Muhammad SAW adalah hari Yaumul Akhir, di hari kiamat kelak. Karena seorang itu bisa asbah ketika paginya mukminan, dia paginya mukmin. Kemudian wa amsa, kemudian pada sore harinya kafiran, dia bisa menjadi seorang yang kafir, enggak percaya pada Allah lagi. Begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dengan segala bentuk ujian, fitnah
yang Allah Subhanahu wa taala akan torehkan, karena Allah Subhanahu wa taala letakkan di akhir zaman. Semoga kita adalah orang-orang yang berhasil lulus ujian ini, Pak. Mendapati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa seluruh pahala amal baik kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, Allah berikan keridhaan pada kita sehingga kita dapat memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Udkhuluha bisalam, kata Allah. Maka masuklah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Farfidin azan ya Allah wa iyyakum. Maka perbanyak doa, perbanyak amal ibadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kepada para nabi, orang-orang saleh, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di Jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.